Ibu anggota Majelis Hakim yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya juga kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke Masjid Baitul hari ini untuk menuntut ilmu, yaitu tadabbur Al-Quran. Selawat beriring salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya. Ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan kedua kembali kita tadabbur Al-Quran dengan Bapak Ustaz kita, dan juga nanti setelah tadabbur Al-Quran, marilah kita makan bersama Pak Ustaz sekalian, dan mudah-mudahan Siti Katafa bisa juga menemani Bapak nantinya. Yaitu itu adalah dalam rangka Al-Quran 30 juz pada bulan Ramadan. Alhamdulillah ada dengan kencang menamatkannya, bahkan sampai 5 juz, ada yang 3 juz, 4 juz, ada yang masih tertatih-tatih 1 juz. Alhamdulillah sampai juga. Rupanya bisa ya menamat Al-Quran 1 bulan kita khatam. Alhamdulillah bisa. Itu marilah kita syukuran nanti bersama Bapak Ustaz kita. Kemudian ibu-ibu, pada hari ini kita insya Allah berjumlah ini lebih dari 30 orang, hampir 40 ya betul. Mungkin masih di perjalanan. Mudah-mudahan tadabbur Al-Quran ini diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis yang sampai Pak Ustaz awal dulu, yaitu manfaat orang yang duduk di majelis zikir, di majelis ilmu, di majelis taklim, yaitu 1, para malaikat memintakan ampun bagi semua yang hadir di majelis zikir. Dan juga ikan di laut, ikan di sungai, atau banda yang lewati tadi, ikan-ikannya juga ikut mendoakan kita. Kemudian nomor 2, Allah curahkan rahmatnya pada orang yang hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, diberikan ketenangan hati. Yang keempat, Allah banggakan pada malaikat-malaikatnya bahwa kita ini adalah umat yang selalu mengingat Allah, bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah. Itu ibu-ibu, mudah-mudahan kita di dalamnya. Amin. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah ibu untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Bapak Ustaz kita untuk menyampaikan tadabbur kita pada sore hari ini. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, kita baca ya 5 ayat surat Al-Alaq. Ya. Baik, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Baik. Kemarin baru mukadimah ya. Sekarang kita lanjutkan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terjemahan Departemen Agama, bacalah dengan dalam kurungnya menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada poin pentingnya di situ. Satu, baca. Ya, yang kedua ada Rob. Ya, yang ketiga menciptakan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra qira'a. Iqra fil amar, perintah. Bacalah. Kalau mau dikembangkan ke bahasa sekarangnya, diteliti. Artinya telitilah. Berarti ilmuanlah, gitu. Diilmui. Ya kan? Bismi, banyak itu ada yang memahami dengan, ada yang memahami atas. Lalu dengan, bacalah dengan nama Rabbmu, Rabb engkau. Rabb yang mana? Yangnya itu penjelas kepada Rabbika. Jadi kalau tanyakan yangnya itu ke Rabbika khalaq, yang menciptakan. Jadi Iqra itu membaca, bisa dengan bersuara, bisa juga tidak bersuara, bisa dengan melihat, bisa juga tidak melihat, bisa membaca yang tersirat dan membaca yang tersurat. Nah, orang Minang biasanya pandai membaca ngantas sirek, alun takile la takalam. Kalau makile ikan dalam air, kalau indak jantan mesti batino, gitu ya. Jadi tahu jo ereng, jo gendeng, jalan mandaki, jalan mandurun, kato mandaki, kato manurun. Itu orang Minang. Jadi bacaan orang Minang itu sebenarnya jauh dibalik apa yang terjadi. Kalau rancak dikeceknya buruak, kalau buruak dikeceknya rancak. Ya kan, kalau buruak perangai orang dikeceknya santiang, ya, santiang wakinio. Nah, itu tanda buruak perangai itu. Ya kan, bisa juga mendalami. Jadi Iqra, dalamilah. Nah, ini sebenarnya kita mau berdalam-dalam di dalam ayat-ayat Al-Quran ini, ya kan. Kata Buya Hamka, Iqra inilah sebenarnya membuka pikiran orang-orang Arab. Ya, jadi orang-orang Arab ini disuruh oleh Allah Iqra, baca. Jadi mulai berkembangnya Islam itu ketika orang mau membaca. Ayat kita pertama sekali yang masuk ke dalam dada Nabi Muhammad adalah membaca.
Sekarang kuat tak umat Islam membaca? Lain ibu-ibu, baca WA. Ya tak? Kekurangan kita hari ini, kita tidak banyak, tidak hobi, tidak menjadi kebahagiaan, tidak menjadi candu kalau membaca. Ibu-ibu di ruang tamu sekarang masih ada bacaan? Koran masih ada sekarang? Tidak, dulu lah itu. Kalau dulu majalah kan, nah, Kartini, apa lagi? Femina, ada lagi. Nah, masih ada yang dibaca. Kalau sekarang, ya HP-nya tuh cuma satu saja, WA. Dan WA yang dikirim itu aja. Kadang-kadang 5-10 grup. Beko di grup kok keluar itu lihat, kok keluar itu lihat, gitu nah. Jadi sekarang ini ya tidak teramalkan perintah Iqra. Padahal itulah yang membuka kemajuan bagi umat Islam. Jadi kalau ditanyakan kenapa ayat ini pertama turun, karena ini yang dibutuhkan oleh orang-orang Arab. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah membaca, memahami, mendalami, mengembangkan. Ya kan? Ibu kalau pergi ke rumah sakit untuk membaca penyakit kita, apa yang diambil? Supaya tahu penyakit kita, apa yang dibaca? Darah. Makanya nanti Anda akan ketemu itu. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kenapa di situ disebutkan dari darah? Karena dari darah itu bisa dibaca. Ini keadaan kolesterolnya seperti ini, asam uratnya seperti ini, apalagi gula darahnya seperti ini, jantungnya ini begini, ini ada penyempitan, ini ada ya lemak di sini, itu baca. Ya kan? Kalau tidak dibaca, coba datang saja ke rumah sakit, nak tu tanya tu ngamik-ngamik aja, Pak. Ya kan? Tak ada caklah yang dibaca tu. Apa yang kena ubek? Ya kan? Nah, maka itu dianalisa. Maka itu umat Islam disuruh mulailah membaca. Ya kan? Padahal Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, ya kan? Nah, ternyata yang disuruh baca itu adalah apa yang diwahyukan. Sehingga Nabi yang ummi tidak pandai baca tulis itu diperintah oleh Allah supaya membaca. Ini membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar bukan dari Nabi Muhammad. Jangan ke menulis, membaca saja tidak bisa. Bagaimana orang yang tidak bisa membaca dan menulis, ya kan, bisa membuat Al-Quran sehebat ini? Maka orang nggak mau tahu ya sekarang. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ketika ayat ini turun, Nabi mengatakan, kata Mama Nabi korek, apa yang saya baca? Baru didekap oleh malaikat Jibril, baru diikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti didiktekan, dibacakan kepada beliau, lalu beliau baru membacanya. Jadi ini salah satu ibu-ibu bukti bahwa Allah ingin memberitahu kepada umat bahwa Nabi Muhammad itu adalah murni tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga Al-Quran tidak bisa dituduhkan buatan Nabi Muhammad. Maka ditantanglah dalam Al-Quran itu. Kalau memang ragu tentang Al-Quran, buatlah. Tapi sampai kini tidak ada yang bisa membuat. Sampai kini kan ada. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tak tanggung tantang. Kalau kalian ragu, buatlah semisalnya, berkumpullah sadonya. Bawalah siapapun selain daripada Allah. Oh iya le mampu. Ternyata tidak ada pula yang mampu. Ya kan? Nah, maka itu kenapa Iqra pertama sekali, satu alasannya ingin membuktikan kepada manusia bahwa yang membawa Al-Quran, yang menerima Al-Quran ini adalah manusia yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, supaya orang yakin bahwa ini memang firman Allah. Yang kedua, karena umat yang dihadapi adalah umat jahiliyah, maka perlu dicerdaskan. Jahiliyah itu bahasa awaknya apa? Hah? Jahil, jahula, bodoh, ya kan? Maka untuk mencerdaskan orang yang bodoh dengan apa? Membaca, ya kan? Maka disuruh membaca, ya kan? Jadi orang jahiliyah itu supaya hilang jahiliyahnya, maka dia harus membaca. Siapapun ibu-ibu, mau profesor, mau doktor, kalau berhenti dia membaca, berarti kembali menjadi orang bodoh. Kamu mengalami barang itu, ibu. 1 minggu di Bandung, tidak bawa apa-apa, memang pergi kemana. Anak saya yang paling besar itu diambil sumpah apoteker. Jadi kata anak boko, ya akak lah basi tungkin berajas yang malam, kini ko saminggu ko awak libur saya. Abah kata ini salahnya ibu, 2 saya sampai 5 wisata, 5 makan. Ini kan kalau lah jalan-jalan makan-makan gitu. 1 minggu itu tidak ada mau mentadaburi Al-Quran kan. Oh kasih ibu jalan ke situ, jalan ke mari, rasa orang bodoh saya sudah itu ibu. Jadi itu seminggu tidak membaca, ya kan? Rasa orang bodoh saya rasanya. Tak ada yang dapat sih cik Allahnya gitu. Kabarnya Profesor Dr. Amir Saripudin, ya, pernah jadi ketua MUI, pernah jadi rektor. Itu kalau nyopai sampai anaknya sehari semalam sih jadinya, Bu. Itulah merah-merahnya tuh. Sehari semalam saja. Nyopai sampai anaknya sehari semalam, tak ada nampak di nyodo di meja, tak ada buku, di siko tak ada buku, di siko tak ada buku. Hari besoknya lagi cari, kok bodoh lah orang siko sedonya, kok tak ada calahnya kan dibaca dah gitu. Beko dia lagi buku baru cik tu, kadang 3 jam selesai. Ya kan, langsung dia analisanya sekali. Tahunya tu, kok buku kok tekanannya iko, cuman pemaksaan kehendak. Macam bisanya memahami kita. Kalau awal banyak buku di rumah tak ada baca, padahal pertama sekali yang disuruh Iqra. Nah, kalau itu ibu-ibu tadabbur Al-Quran kini balik, ya kan, balik membaca, ya kan, anda bisa awak baca. Membaca itu kata orang dulu jendelanya dunia. Kalau ingin tahu tentang dunia harus membaca yang telah terjadi dan membaca yang akan terjadi. Itu analisanya. Jadi beragama itu harus membaca. Makanya Iqra, membacanya tidak atas nama makhluk, membacanya atas nama Allah. Maka itu yang perlu ibu-ibu biasakan kita ini, segala yang baik itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin lam yibda bi bismillah fahuwa abtar, terpotong dia. Setiap amal baik yang tidak dibaca di situ bismillah, maka dia tidak ada hubungannya dengan Allah.
terputus hubungannya, rahmatnya tidak ada, berkahnya tidak ada, kodrat iradatnya tidak ada. Maka itu membaca atas nama Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang menciptakan. Kan itu dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan. Yang kedua, Tuhan yang dimuliakan. Nah, itu memang berbeda itu nanti. Iqra pertama dengan Iqra kedua itu berbeda. Iqra pertama itu atas nama Allah, Iqra yang kedua nanti memuliakan Allah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, maka kamu akan tahu siapa yang menciptakannya. Tidak usah jauh-jauh ibu, baca-baca saja diri awak gitu. Makanya siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa yang menciptakannya. Jadi kalau tidak kenal diri, apa namanya tuh? Tidak tahu diri. Orang yang tidak kenal diri itu tidak tahu diri, ya kan? Orang tidak tahu diri, ya kan? Ya, berarti dia tidak sadar. Maka itu baca, ya kan? Bacalah dirinya, ya kan? Supaya dia mengenal siapa yang menciptakannya. Nah, itu. Di waktu malam yang lalu saya di sini ngaji tentang hubungan Allah dengan diri manusia. Banyak yang tidak tahu diri tadi, ya kan? Ada pembantu dia tahu dengan dirinya, ada majikan tahu dengan dirinya. Kalau pembantu tidak tahu diri, panaskan air untuk bapak ya. Jawaban bibi yang tahu diri, nggih Tuhan, nggih. Ya nak. Yang nggak tahu diri, sebentar ya Bu, saya lagi main HP. Sebentar ya Bu, saya lagi ngomong dengan teman. Sebentar ya Bu, gitu ya, saya lagi sibuk. Kalau ada pembantu seperti itu, tidak tahu diri saja, soalnya tiba yang menggantiannya itu. Ya nak dipecat saja gitu. Nah, kok manusia? Karena banyak manusia yang tidak mengenal Tuhannya. Maka itu membaca yang tersurat, itulah Al-Quran, itu ayat-ayat. Ya kan ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ya kan? Maka itu disuruhlah kita membaca. Pertama, bismi, dengan nama. Kalau Buya Hamka itu menerjemahkan atas nama. Jadi ba itu kedekatan dengan Allah. Ibu bawanya minum. Baca apa? Bismillah. Berarti saya minum ini dengan nama Allah. Kalau Buya Hamka memahami atas. Jadi saya minum ini atas nama Allah. Nah, ada presiden, ada yang mewakili presiden, ya kan? Ada Gibran maksudnya, ya nah. Ada presiden, ada yang mewakili. Kalau datang wakil atau yang mewakili presiden di siko, lalu dia meresmikan, ya kan? Atas nama presiden. Nah, itu yang bismi. Jadi kalau begitu, kita makan atas nama Allah. Kita minum atas nama Allah. Saya kerjakan ini atas nama Allah. Nah, apa maksudnya itu? Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan ini ketika kita membaca bismillah, berarti kita melakukannya atas nama Allah. Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan tenaga, Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberkahi. Begitu maksudnya itu. Jadi ketika kita membacanya, ya kan, maka ada suatu keyakinan di situ. Jadi membaca bismillah itu kata Ar-Razi, seorang ahli tafsir, itu wajib.
Ayo yang itu. Ya, itu kadang lupa tuh. Ya kan? Jadi membaca bismillah atas segala sesuatu yang kita kerjakan itu karena ada perintah iqra bacalah dengan menyebut. Jadi kalau segala sesuatu itu baca dengan menyebut nama Allah. Lakukan segala sesuatu itu dengan nama Allah. Tapi ulama lain mengatakan membaca basmalah itu adalah sunnat. Ya kan? Makanya kalau ada pertemuan-pertemuan, mari Bapak Ibu kita baca kita mulai acara, kita buka acara dengan basmalah. Basmalah itu kunnya untuk bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah berarti alhamdulillah. Kalau ta'awuz a'udzubillah. Kalau takbir Allahu akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah. Gitu ya. Nah, jadi tasbih subhanallah. Ada juga orang membuka acaranya dengan Al-Fatihah. Ya tidak ada masalah. Ya kan? Karena Al-Fatihah itu sendiri artinya pembuka. Ya kan? Jadi Al-Fatihah bukan hanya untuk dibaca dalam sholat. Dibaca di luar juga tidak ada masalah. Malah ada sahabat yang orang di suatu perkampungan digigit oleh binatang berbisa, lalu dibacakan surat Al-Fatihah. Pernah Ibu, berapa kali Ibu pernah sambil duduk membaca Al-Fatihah? Selain sholat lah. Pernah coba? Coba kalau sekali lah duduk di masjid dari maghrib sampai isya itu jangan mengota-ota kemalain gitu. Duduk seseorang tuh baca Al-Fatihah itu sebaca, pasti Ibu dapat sesuatu yang luar biasa. Kira-kira berapa kali itu Al-Fatihah dari maghrib sampai isya? Ya kan? Nah, gitu. Jadi tidak cukup Ibu-ibu, ya kan? Kalau hanya membaca tidak dengan sampai kepada Allah. Nah, terutama sekali membaca itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang syirik, mana yang tauhid. Dengan membaca kita tahu mana yang hak orang, mana yang hak kita. Ya kan? Maka itu semua yang kita lakukan, kita berbuat atas nama Allah. Allah yang maha berkuasa. Atas nama Allah itu landasan itu kita. Maka disuruhlah kita membaca. Orang datang kemari atas nama presiden, kira-kira dihormati apa enggak? Kalau tidak dihormati, yang malu sih ya? Yang jadi buruk tentu kepada presidennya. Utusan presiden tidak dihormati orang, gitu ya? Habis itu paling-paling itu yang pejabat daerah itu yang kena berang tuh. Kini awak segala sesuatu atas nama Allah. Ibu kalau masuk ke Mentawai lalu semua bergerak di situ atas nama suku, kepala suku lah. Kepala suku Mentawai, aman tuh Pak. Ya kan? Kalau ada di daerah kok orang Bagak Ibu. Orang Bagak apa? Ini kan banyak orang Bagak gini. Ya kan? Si Stoso saja dihina ya kan? Gatot yang mantan panglima dihina kan? Nah, itu orang Bagak nama Bu. Kalau wak pahi ke daerah tu ate namuan dia. Ambo menamu ibu ate namo sianu. Ya kan? Wak tahu orangnya itu orang yang ditakuti. Ya kan? Bagi kira. Oh ya Pak, ya Bu, ya Pak, ya Bu. Tidak. Pak Bu, Pak Bu, Pak Bu. Pak Bu saya terus ya. Siapa? Ya lah. Kalau atas nama ya kan? Tapi kalau datang ibu ate nama ustaz ya dah. Dia acuh orang tu. Jadi tidak mungkin kita berbuat jika tidak izin Allah. Jadi atas nama Sang Pencipta itu pertama sekali. Maka itu poin pentingnya tuh ibu-ibu kaitkan segala sesuatu itu dengan Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah.